Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang ya anak-anak semua. Oke, seperti janji Ibu tadi pagi bahwa setelah istirahat kita akan melaksanakan praktikum terkait dengan materi asam basa yang sudah kita pelajari tadi pagi gitu ya. Oke, nah di sini Ibu sudah siapkan alat dan bahannya ya. Terus Ibu juga sudah bagikan LKPD-nya di depan anak-anak ya. Nanti yang belakang bisa mengikuti, Ibu juga sudah bagikan satu-satu ya. Oke, sebelum kita mulai praktikumnya, Ibu jelaskan dulu dari LKPD-nya yang dipegang oleh anak-anak. Petunjuk pekerjaannya yang pertama, bacalah seluruh lembar kerja, kemudian siapkan semua alat dan bahan, kemudian menggunakan safety lab, kemudian bekerjalah dengan teliti dan catat semua hasil pengamatan dengan jujur dan objektif. Kemudian, nah dari praktikum kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator larutan asam dan basa. Di sini kita pakai indikator alaminya kunyit. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan warna indikator kimia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menentukan trayek perubahan pH indikator. Nah, setelah itu, sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan bahwa anak-anak dalam keadaan safe dulu, dalam keadaan aman dulu. Nah, di sini Ibu minta anak-anak untuk segera memasang maskernya masing-masing ya. Segera masang maskernya masing-masing dengan benar, hidungnya tertutup, mulutnya tertutup gitu ya. Terus kalau sarung tangan semuanya udah pada pakai ya? Sudah, Ibu. Oke, dan jangan lupa APD-nya. APD-nya alat pelindung diri berupa jas lab. Terus sepatu juga harus tertutup ya, supaya nanti kalau misalnya, karena kita pakainya base-nya liquid, itu kan rawan menciprat ya. Jadi biar nggak kena kaki, nggak kena badan, jadi kita perlu safety lab. Nah, Ibu juga akan menyampaikan MSDS terkait bahan-bahan yang kita gunakan pada pagi hari ini. Yang pertama, ada kita pakai asam cuka di sini. Nah, asam cuka ini CH3COH. Dia sifatnya cairannya mudah terbakar, kemudian korosif dan berbahaya jika terkena kulit atau terhirup. Nah, makanya perlu masker sama APD tadi. Kemudian yang kedua, NaHCO3 atau soda kue. Nah, di sini soda kuenya sudah Ibu larutkan ya, sudah berupa larutan. Ini bahayanya rendah tetapi dapat menyebabkan iritasi ringan jika tertelan atau terhirup. Kemudian ada Aquades di sini. Ada Aquades. Ini tidak berbahaya, tidak mudah terbakar, tidak korosif, dan memiliki pH netral. Nah, jadi pada praktikum kali ini ya, nanti anak-anak silakan mengikuti dua perwakilan yang akan Ibu panggil ke depan, dan nanti dua perwakilannya akan Ibu bagi menjadi dua kelompok kecil lagi, gitu ya. Oke, Ibu sampaikan dulu garis secara singkat gitu ya, teori pada pagi hari ini. Bagaimanakah cara mengidentifikasi sifat asam atau basa suatu larutan tanpa mencicipi atau menyentuhnya? Nah, untuk mengetahuinya perhatikan materi berikut. Di sini kita kan pakai indikator alami. Indikator alaminya berupa kunyit. Jadi praktikum pada pagi hari ini merupakan praktikum untuk membuktikan bahwa indikator alami ini bisa untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa, gitu ya. Nah, tumbuhan yang berwarna dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Indikator asam dan basa. Di sini kita pakai kunyit. Kemudian agar dapat digunakan sebagai indikator, bahan-bahan tersebut harus dibuat dalam bentuk larutan. Kemudian indikator alami tersebut diteteskan ke larutan asam dan basa. Nah, di sini Ibu sudah cantumkan, di sini kita pakai ekstrak tanaman kunyit. Warna aslinya itu jinggatua atau orange gitu ya. Kemudian ketika dia terkena larutan asam, dia akan menjadi berwarna kuning. Kalau basa berwarna merah gitu ya. Kemudian kita juga akan membandingkan nih ya, pakai indikator kimia atau kita pakai indikator universal. Nah, indikator universal ini adalah gabungan dari beberapa jenis indikator. Setiap komponen indikator universal akan memberikan warna tertentu yang terkait dengan nilai pH tertentu gitu ya. Nah, cara penggunaan indikatornya Ibu kasih tahu dulu sebelum kita mulai praktikum ya. Ini nanti dicelupkan ke dalam sampel, kemudian dicelupkan ke dalam sampel, nanti diteteskan dulu sampelnya ke plat tetes gitu ya. Terus dicelupkan ke dalam sampel masing-masing, baru diukur. Di sini sudah ada rentangnya, kita cocokkan warna mana sih yang cocok. Nah, itulah pH-nya gitu ya. Kalau pH-nya kurang dari 7 berarti dia termasuk asam. Kalau lebih dari 7 berarti pintar. Nah, sekarang kita akan masuk ke eksperimen sederhana. Ibu akan panggilkan 2 orang perwakilan ya.
Mbak Ima dan juga Mas Latif bisa maju ke depan. Nanti anak-anak silakan mengikuti ya. Maskernya jangan lupa dipakai dulu. Oke. Nah, di sini sudah siap semua alat dan bahannya ya. Mbak ya, mulai dari kunyitnya, kemudian pH dan sebagainya. Boleh dicek dulu, sambil dicek dulu. Pipet tetes ada? Ada. Gelas beker? Ada. Tabung reaksi? Ada. Tabung reaksi? Oke. Gelas ukur? Plat tetes? Sarung tangan pengaduk kaca? Ada. Oke, lengkap semua ya. Oke. Kemudian sekarang Ibu bacakan prosedur kerjanya dulu sambil kita do in action ya. Kita mulai praktikumnya. Yang pertama, larutkan bubuk kunyit ke dalam Aquades. Iya, Bu. Oke. Larutkan bubuk kunyit ke dalam Aquades. Mas Latif juga ngambil, boleh. Jadi kita bagi nih, Mbak Ima ngelarutin, Mas Latif juga ngelarutin. Mas Latif agak kesini nggak apa-apa? Iya. Berapa mili, Bu? Sampai di angka 20 aja Mas Latif, nggak apa-apa. Kemudian diaduk pakai pengaduk kaca. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah ya, taruh. Nah, Ibu minta Mas Latif milih 2 sampel, 1 asam, 1 basa. Mbak Ima juga boleh milih sampel 1 asam, 1 basa. Oke. Ya, Bu. Oke, kemudian ambil sampel dan teteskan ke plat tetes. Nih, Ibu juga sudah siapkan satu-satu. Oh, Berapa tetes, Bu? secukupnya. Oke. Mbak Ima ngambil sampel apa? Soda kue sama jeruk nipis. Oke, Mas Latif ngambil sampel apa? Air deterjen sama cuka, Bu. Cuka sama air deterjen. Oke. Oke. Kemudian sudah diteskan dua-duanya? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Bukakan dulu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Selanjutnya ukur pH menggunakan pH universal. Nah, kita pakai pH universalnya nih. Ima boleh ambil 2, Mas Latif ambil 2. Oke, nah sekarang dicelupkan ke sampelnya tadi. Iya, sampai terendam, sampai ujung. Iya. Iya, betul sekali. Oke. Sudah anak-anak bisa mengikuti? Oke. Sambil diperhatikan ya teman yang di depan. Oke, sekarang kita cocokkan. Mana nih warnanya di mana nih? Kita cocokkan untuk melihat berapa sih pH-nya? 11, Bu. Oke, yang 11 yang apa? Yang soda kue. Soda kue. Deterjen 10, Bu. Deterjen di 10. Kemudian ditulis dulu sambil mengisi data pengamatannya. Deterjen 10. Oke, soda kuenya tadi 11. Oke. Tiga. Yang cuka 3, Bu. Cuka 3. Kalau yang apa ini? Jeruk nipis? 3 juga. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita sudah lihat nih pH-nya ya. Ya, Bu. Kalau yang lebih dari 7 itu yang mana? Yang lebih dari 7 itu Deterjen yang sama deterjen soda sama soda kue. kue. Oke, berarti dia sifatnya asam atau basa? Basa. Basa. Oke. Terus, yang kurang dari 7 ada nggak?
Ada Oke, apa sama apa? Jeruk Cuka nipis sama sama jeruk. cuka. Oke, jeruk nipis sama cuka. Berarti dia sifatnya? asam. Asam. Oke, kita ngukurnya tadi pakai apa? Pakai Indikator indikator universal. universal. Indikator universal. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Masing-masing silakan ambil sampel dan masukkan ke dalam tabung reaksi pakai pipet tetes. Nah, silakan ambil sampelnya, masukkan ke dalam tabung reaksi. Perlu dibantu? Susah ya, ada silnya ya? Iya Bu. Bentar. Oh, input relatif. Secukupnya nggak apa-apa. Biar teman-temannya bisa lihat. Agak banyak boleh. Oke. Nanti Mas Latif di sebelah sini, Mbak Ima sebelah sini gitu ya. Segini cukup Bu. Cukup. Soda kue. Ini deterjen. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan ambil larutan kunyit atau larutan indikatornya dan teteskan ke dalam tabung reaksi berisi sampel masing-masing. Nah, pipetnya bisa dibilas dulu. Ini ada yang baru ya Bu. Apa-apa berarti? Oh, nggak apa-apa. Nih, limbahnya bisa ditaruh di sini. Biar nggak sempit. Nah, Tetes ini Bu. ya. Diteteskan. Terus digojok. Nah, ngegojoknya, ih pintar. Oke. Oke. Oke, Mbak Ima boleh digojok kayak Mas Latif supaya tercampur rata. Oke. Oke. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Sekarang diamati, apakah ada yang terjadi dari percobaan ini? Ada Bu. Apa? Perubahan warna. Perubahan warna. Oke. Jadi perubahan warnanya dari kunyit yang aslinya seperti ini ya, anak-anak. Jadi kayak gini nih, Mbak Ima dulu. Boleh dijelaskan ini larutan apa tadi? Yang kiri? Ini jeruk nipis. Jeruk nipis. Dari kuning menjadi Kuning, tetap kuning Bu. tetap kuning. Lebih terang atau Lebih terang. lebih gelap? Atau jadi merah? Lebih terang? Lebih terang. Oke. Kemudian kalau yang sebelah kanannya? Sebelah kanannya soda kue. Soda kue. Dia dari kuning kunyit seperti ini, ya. Dia menjadi lebih terang atau lebih gelap atau warna merah atau apa? Merah Bu. Merah? Merah. Oh iya, oke. Kemudian Mas Latif, Oke, kalau punya saya ini kan ini Bu, deterjen. Deterjen. Dari kuning yang tiga itu menjadi kemerah-merahan. oke, kemerah-merahan. Sebelah kanannya? Kalau yang ini cuka menjadi kuningnya lebih cerah gitu Bu. Oke, lebih cerah gitu ya. Teman-teman juga mengalami perubahan? Oke, sama? Oke. Nah, jadi kita bisa mengamati ya bahwa indikator alami juga bisa untuk mendeteksi Asam dan Asam. iya, asam dan basa. Kemudian, sudah ditulis semua hasil Sudah. pengamatannya? Oke. Nah, kita masuk ke analisis datanya. Ya, analisis datanya. Ibu akan bacakan pertanyaannya, anak-anak bisa menjawab berdasarkan praktikum yang kita laksanakan hari ini. Di antara indikator yang digunakan dalam praktikum, sebutkan manakah yang merupakan indikator alami dan manakah yang merupakan indikator kimia. Mana yang alami, mana yang kimia. Yang alaminya kunyit Bu. Alaminya kunyit, yang kimia yang? pH. Indikator ini. pH universal. Universal. Iya, indikator universal.
Kemudian, salah satu kelebihan menggunakan indikator alami dalam proses identifikasi sifat asam dan basa. Lebih terjangkau Bu, karena bisa didapetin di sekitar kita. Terus Mm-mm. juga lebih murah Bu. Iya. Murah ya, terjangkau. Oke. Kemudian, yang ketiga, sebutkan perubahan warna indikator alami dalam keadaan asam dan dalam keadaan basa. Kalau dalam keadaan asam tuh jadi kuning gitu bu. Kuning ya, kuning yang lebih terang gitu ya daripada kuning yang ini ya. Nih, anak-anak bisa lihat ya perbandingannya. Kemudian, Kalau yang basah menjadi merah bu. yang basah menjadi merah. Oke. Kemudian yang keempat, sebutkan manakah larutan yang bersifat asam serta jelaskan alasannya. Yang asam itu cuka, terus jeruk nipis. Karena Mm-mm. tadi pH-nya setelah Di tiga. cek pakai pH universal itu di bawah 7 yaitu 3. Terus juga mengalami perubahan warna tadi Bu. Terus yang basah itu ada soda kue sama deterjen. Karena pH-nya lebih dari 7, tadi 10 sama 11. Terus perubahan warnanya menjadi merah. Oke, pintar. Oke, selanjutnya sebutkan manakah larutan yang bersifat basa. Oh, sudah ya tadi ya? Oke. Nah, dari praktikum kita hari ini, baik dari Mbak Ima dan Mas Latif, ada yang mau menyampaikan kesimpulan praktikum kita pada hari ini? Jadi untuk mengecek sifat keasaman dan kebasahan itu kita tidak harus mencicipi atau menyentuhnya gitu bu. Bisa juga menggunakan indikator alami seperti kunyit. Oke, pintar luar biasa. Kita beri aplaus untuk teman kita yang sudah berani mewakilkan ya. Oke, sekarang Mbak Ima dan Mas Latif bisa duduk kembali. Ya, Ibu akan jelaskan untuk laporannya. Oke. Ya, anak-anak kita sudah melaksanakan praktikum ya berjudul deteksi asam basa dengan indikator alami. Kita pakai kunyit. Kemudian anak-anak sudah mengikuti praktikum dengan baik, pakai APD-nya juga sudah lengkap dan terbukti ya bahwa indikator alami juga bisa mendeteksi asam dan basa. Kalau kunyit ya, kita dibuktikan dengan perubahan warna. Ya ini dari warna kunyitnya seperti ini gitu ya. Kalau diteteskan ke dalam larutan yang bersifat asam dia akan menjadi kuning terang. Nih, kalau diteteskan ke yang basah dia akan menjadi